Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Akil Degani, Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau MTKAM, menyampaikan kepada saudaraku seluruh kaum muslimin di mana saja, terutama saudara-saudara dari Minangkabau, bahwa Minangkabau itu filosofisnya jelas. Adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mangato adat memakai. Karena itu semua, marilah kita bela, kita junjung tinggi Minangkabau. Jangan sampai kita goyahkan, jangan sampai kita hancurkan, kita lemahkan. Kita jaga negeri ini, kita jaga Indonesia. Takbir! Saya Azwir Datuk Rajo Malano berpetuah sedikit. Samun saka tagak dibate umbu umbi budi marangka, hukum adat kalau tak jale di sinan wilayat kata Campak. Jadi Majelis Tinggi Kerapatan Adat Minangkabau, saya diletakkan sebagai pembina karena telah tua 3 zaman. Dan saya mengerti dan paham dengan sejarah MTKAM mulai dari 1911 mengeritik Belanda karena PT Semen hasilnya dibawa ke Belanda. Dan akhirnya PT Semen kerjasama dengan Nenek Mama di Indarung yang kita nikmati sekarang. Kemudian tahun 1937 MTKAM sekjennya Profesor Muhammad Yamin, waktu itu masih muda, dan Mr. Asahat Datuk Mudo, waktu itu masih muda, dan juga tidak lupa Haji Mansur Daud Datuk Palimokayo. Itulah pejuang-pejuang MTKAM masa lalu, sehingga beliau ini duduk dalam kabinet Soekarno, kabinet pertama. Dan pada tahun 1948-1949 MTKAM membiayai negara yang bernama Republik Indonesia. Tentang pembiayaan tidak ada dari Republik. Sedangkan Soekarno dan Muhammad Hatta dan Agus Salim ditahan di waktu itu di Bangkasan. Sekian dan terima kasih. Saya Gus Wardi, adalah salah seorang pengurus MTKAM dan juga salah seorang mengembalikan kembali hadirnya dan lahirnya MTKAM di Sumatera Barat pada tahun 2006 bersama Bapak Haji Nabidin dan tokoh-tokoh lainnya. Saya di sini akan menjelaskan kepada seluruh masyarakat Minangkabau dan juga Nenek Mama bahwa peranan MTKAM itu adalah dari dulu sampai sekarang itu sama. Ya, ini pertama menegakkan agama yang kuat di Sumatera Barat. Artinya sesuai dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dan Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada seperti yang lain-lain. Jadi mengembalikan bagaimana tegaknya agama yang benar di ranah Minang sesuai dengan filosofi tadi, adat syarat kitabullah. Yang kedua, peran MTKAM ke depan yang dulu sampai sekarang adalah menegakkan adat, ya, adat istiadat yang benar. Jadi kalau adat tersebut tidak benar, itu jangan kita tegakkan. Artinya adat yang sesuai dengan ajaran agama kita, yakni Islam. Yang ketiga adalah mengembalikan dan mempertahankan tanah wilayah Minangkabau yang saat ini sedang digarap oleh pihak-pihak tertentu, yang hari ini semakin hari semakin rakus saja mereka ini. Oleh karena itu MTKAM ke depan akan mengembalikan tanah wilayah yang dikelola oleh pihak tertentu tersebut kepada asalnya kembali untuk dimanfaatkan anak keponakan kita dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat negari kita. Yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi anak negari. Jadi ekonomi ini penting. Tanpa ekonomi mungkin kita sulit untuk memajukan negeri kita ini, ranah Minang ini. Maka dari itu salah satu peran MTKAM adalah meningkatkan ekonomi anak negari di tanah Minang. Demikian. Saya Nur Fizali, panggilan Happy, mewadahi di MTKAM Majelis Tinggi Kerapatan Adat Minangkabau sebagai sekjen. Kami menghimbau kepada pemuda-pemudi, anak keturunan orang Minang di Sumatera Barat sampai ke rantau, bahwa MTKAM menghimbau generasi muda bersatu kita mengawasinya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam MTKAM. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.